Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Wahyu Safitri, NIM T 2019 7020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembentukan kekhalifahan dan sistemnya. Khalifah itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kedua kaum tersebut sama-sama menginginkan bahwa khalifah diambil dari kalangan mereka. Kemudian itu mereka itu masing-masing kalangan tersebut itu sama-sama menyatakan argumennya atau menyatakan kelebihan-kelebihannya. Kaum Muhajirin mengatakan bahwa mereka lah yang pantas karena mereka lah yang pertama yang lebih dulu masuk Islam. Begitu juga dengan kaum Ansor, mereka menyatakan argumentasinya dan menyampaikan kelebihan-kelebihannya. Nah, Abu Bakar saat itu sebagai juru bicara kaum Muhajirin. Abu Bakar itu mengemukakan kelebihan-kelebihan Muhajirin, tetapi beliau juga memuji kaum Ansor bahwa kaum Ansor adalah saudara kaum Muhajirin. Nah, Abu Bakar mengingatkan kepada kaum Ansor bahwa Rasulullah pernah berkata, kaum Quraisyilah yang bisa memimpin mereka. Di bawah kepemimpinan inilah bangsa Arab bersatu dan sejahtera. Oleh sebab itu, Abu Bakar saat itu menawarkan Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah sebagai wakil yang akan dipilih dari kaum Muhajirin. Selain itu, Abu Bakar juga memberikan alternatif yang menjadi wazirnya itu dari kaum Ansor. Namun saran itu tidak disetujui oleh kaum Ansor. Mereka tetap menceritakan kelebihan-kelebihannya. Nah, kemudian Abu Bakar kan tadi mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, namun keduanya itu tidak setuju atau tidak bersedia dicalonkan. Akhirnya pada suatu kesempatan saat pembicaraan, tiba-tiba Bashir bin Sa'ad menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya pada saat itu juga. Nah, kemudian baiat itu diikuti oleh para hadirin, yaitu seperti Abu Ubadah dan para hadirin termasuk Asid bin Qudair. Nah, setelah pembaiatan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai khalifah Islam terpilih yang pertama, yakni menjadi pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum Muhajirin yang hanya berlangsung 2 tahun. Selanjutnya itu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu tidak melalui musyawarah terbuka, melainkan melalui penunjukan langsung dari Abu Bakar. Nah, pada saat itu kan Abu Bakar itu jatuh sakit, kemudian beliau merasa bahwa ajalnya tidak lama lagi. Kemudian beliau itu meminta saran kepada para sahabatnya seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu meminta saran siapa yang akan menjadi khalifah penggantinya setelah dia meninggal nanti. Kemudian para sahabat itu bermusyawarah mengenai hal tersebut, dan akhirnya mereka sepakat bahwa Abu Bakar yang menunjuk langsung seseorang sebagai penggantinya setelah beliau meninggal. Kemudian Abu Bakar itu menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah,
Sejak saat itulah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar dari penunjukan langsung, bukan melalui musyawarah terbuka. Kemudian itu khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan. Nah, pas setelah Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya pada saat sakit membentuk sebuah tim formatur seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah. Nah, tim formatur itu kan dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka berkumpul dalam salah satu rumah selama 3 hari hanya untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Nah, kemudian pada sidang syuro akhirnya memberi mandat kepada Utsman sebagai khalifah. Nah, masa pemerintahan Utsman itu kan panjang selama 12 tahun, tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses. Jadi pemilihan Utsman bin Affan itu melalui sidang syuro dan kemudian Utsmanlah yang terpilih menjadi khalifah atau yang memberi akhirnya yang mendapatkan mandat sebagai khalifah. Selanjutnya yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Saat Utsman bin Affan itu meninggal, khalifah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pengangkatan khalifah pada saat itu tuh sangat situasinya itu dalam konflik yang cukup tajam dari kalangan umat Islam. Tetapi pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini dianggap sangat tepat karena beliau itu memiliki 3 hubungan sekaligus dengan Nabi. Yang pertama itu sebagai saudara sepupu, terus yang kedua itu sebagai menantunya, terus yang ketiga itu saudara angkat. Nah, dari ketiga itulah yang memberikan poin penting pada Ali bin Abi Thalib bahwa beliaulah yang pantas menjadi khalifah. Jadi pada saat pembaiatan Ali, masyarakat umum termasuk orang-orang yang menentang dan menjatuhkan Utsman, penduduk Madinah didukung pasukan dari Mesir, memilih Ali sebagai khalifah. Akhirnya mereka setuju bahwa Ali diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Khalifah Ar-Rasyidin dalam peradaban Islam. Kontribusi Khalifah Ar-Rasyidin dalam peradaban Islam yaitu keikutsertaan Khalifah Ar-Rasyidin dalam peradaban Islam. Khalifah Ar-Rasyidin sudah disebutkan tadi ada 4, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin Khulafaur Rasyidin dalam memerintah tidak memerintah secara otoritas, melainkan masyarakatlah yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk pemerintah. Jadi pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin mengalami banyak kemajuan, diantaranya seperti perluasan wilayah yang sangat pesat. Yang kedua, adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Jadi pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin ini Islam mengalami banyak kemajuan dan biasa disebut dengan Islam mengalami masa kejayaan pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Putra Wiratama dengan NIM T 2019 7029.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan khalifah. Kata khalifah diturunkan dari kata khalifa yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seorang yang dilaksanakan fungsi kekhalifahan disebut dengan khalifah. Dalam kepemimpinannya, para khalifah yang diawali dari kepemimpinan Rasulullah SAW memiliki 6 tipe atau gaya dalam memimpin rakyatnya, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis. Yang kedua, tipe kepemimpinan otoriter. Yang ketiga, tipe kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat, tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistis leadership. Yang selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik. Dan yang terakhir, tipe kepemimpinan pseudo demokratis. Ada beberapa dari para khalifah tersebut memiliki karakter yang dimiliki Rasulullah atau beberapa karakter yang dimiliki Rasulullah dan para khalifah dalam memimpin, yaitu yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga fatonah, dan keempat tablik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.